Musim penghujan telah tiba. Bahaya bencana alam terkadang menjadi ketakutan tersendiri bagi masyarakat. Banjir dan bencana alam lainnya. PT PLN Persero, perusahaan milik negara yang bergerak di bidang ketenaga listrikan, sudahkah memiliki solusi atau langkah antisipasi untuk menangani masalah ini? Kita simak semuanya nanti setelah ini. Tetap di Rujuk Podcast, Lugas dan Berimbang bersama Dinda Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini saya sedang berhadapan dengan salah satu pejabat ya. Pejabat pelaksana keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup dari PLN UP3 Cikarang, betul? Ya, betul. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Oh iya, perkenalkan izin saya Irsan Wahyudin. Kebetulan ditugas di PLN UP3 Cikarang di bagian keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Pejabat bener ya? Sebutan jabatan aja. Oh, sebutan jabatan aja. Karena memang ada bagian-bagiannya di divisi PLN itu sendiri ya. Betul. Oh. Tapi bukan pejabat nih berarti. Bukan. Kami mah karyawan biasa. Tetap rendah hati ya. Ini saya manggilnya Bapak, Kang atau gimana? Asli mana nih kalau boleh tahu? Kebetulan Sunda kayaknya lebih ngepasnya Akang aja lah. Oh iya, Iya. Akang Biar ya. kelihatan lebih muda kayaknya. Emang usia berapa kalau boleh tahu? Ya 20 ke atas lah. Wah, ya bener. Saya pikir mau ngomong 17 loh. Kang Ihsan, gimana tadi perjalanan ke sini, aman? Alhamdulillah lancar. Kena hujan nggak? Alhamdulillah cerah sih. Tadi Cerah ya? dari kantor kami kebetulan agak dekat lah di Delta Mas. Di Delta Mas, betul. Udah pernah ngobrol juga saya sebelumnya sama tim PLN UP3 Cikarang yang lain. Iya. Salam ya buat Mas Arif sama Mas Wisnu ya. Iya. Terus juga ini bicara kalau misalkan sebelumnya Dinda udah ngobrol sama tim PLN UP3 Cikarang terkait program dari PLN itu sendiri. Saat ini, nah ini yang Dinda tunggu-tunggu nih. Benar-benar Dinda bakal kupas tuntas tentang mungkin lebih ke tugas dari tim PLN itu sendiri. Ini kan bicara apalagi sekarang masuk musim penghujan nih. Pasti banyak banget yang namanya ketakutan masyarakat atau bahkan kebingungan lebih jelasnya. Kenapa sih setiap musim hujan PLN sering banget mati lampu? Bahasanya orang sini kan mati lampu bukan mati listrik ya. Mati lampu. Tahu nggak sih hujan-hujan gini kan banyak nyamuk, pengen pasang kipas, ya penerangan nggak ada, repot. Itu kenapa tuh kalau boleh tahu tuh? Sering mati lampu katanya kalau musim hujan lah. Oke. Memang izin ya kawan tujuh ya. Kawan rujuk. Ya. Mungkin kami menginformasikan terkait dengan kenapa sih pada saat hujan angin ya di cuaca bahasa dari BPBD sekarang cuaca ekstrim ya. Cuaca ekstrim kadang-kadang ada yang mati lampu. Jadi memang PLN itu di jaringan listriknya ada lewat kabel udara dan lewat kabel bawah tanah. Jadi yang kabel udara memang melintasi persawahan, kemudian perumahan dan juga banyak juga pepohonan. Pada saat kondisi cuaca ekstrim seperti ini di mana angin kencang ya, hujan deras berikut petir itu memang memberikan semacam potensi gangguan. Jadi informasi saja kan kawan rujuk seminggu ke belakang banyak jaringan kami yang tertimpa pohon tumbang. Kurang lebih ada terakhir datanya ada sekitar 6 lokasi ya pohon tumbang. Jadi pohonnya tumbang kena angin, pohonnya pun lumayan gede-gede dahannya, kena kabel kami akhirnya padam seperti itu. Jadi lebih konsleting lah ya bahasa sininya ya. Iya, jadi memang harus padam ya. Tapi memang selain dari pohon yang kena angin kencang, ada pun memang jaringan kami yang di persawahan itu terkena sambaran petir. Gitu. Ya, sambaran petir menyambar ke jaringan kami dan ya memang untuk
mengamankan peralatan kami, ya proteksinya harus bekerja jadi padam seperti itu. Total jadinya ya sekalian ya. Iya, jadi eh, untuk mengamankan peralatan juga dan untuk mengamankan ke masyarakat sekitar di sekitar jaringan juga. Jadi kalaupun tidak padam mungkin nanti bisa terjadi ledakan dan ya, akibatnya mungkin lebih besar. Seperti Oh itu. iya. Jadi memang kondisi cuaca sekarang ini, apalagi yang memang daerah-daerah yang kami berikan pelayanan lewat kabel udara, memang ada beberapa yang terkena bencana seperti itu. Tapi memang kami pun berusaha dari PLN ada program antisipasinya lah, diantaranya untuk pengamanan pohon kami usahakan sejauh mungkin dari jaringan kami. Jadi kami namanya jarak aman kurang lebih 3 meter. Jadi apabila ada ranting ataupun dahan pohon yang terkena angin itu tidak menempel ke jaringan kami. Jadi mohon izin kalau misalkan ada kabel udara kami yang melintasi di tanah warga, izin kami untuk memangkas pohonnya untuk antisipasi tadi. Oke, Untuk jadi jarak padam. jarak amannya kurang lebih dari si pohon itu sendiri 3 meter 3 lah ya. meter. Dari kabel betul. listrik milik PLN itu sendiri. Iya. Oh. Jadi memang kalau terkena pohonnya ya memang harus padam karena takut terjadi ledakan. Walaupun tidak menimbulkan kerusakan pada saat itu ya. Betul. Oh. Memang didesain peralatan kami ketika ada yang korsleting harus padam. Nanti kalau tidak padam justru malah lebih berbahaya baik ke masyarakat yang sekitar pohon ataupun ke peralatan kami. Soal tadi agenda atau jadwal pemeliharaan jaringan oleh K3L dari PLN UP3 Cikarang. Berarti sudah ada pemeliharaan rutin dong dari tim Kang Irsan mungkin. Ya, baik, kebetulan kalau untuk manajemen pemeliharaan itu di bagian jaringan, tapi memang sudah ada setiap hari tim kami melakukan pemeliharaan. Oh, tiap hari? Setiap hari jalan, bahkan kalau misalkan memang urgent itu Sabtu Minggu pun tim kami langsung melakukan kegiatan-kegiatan pemeliharaan. Wow. Jadi memang ada potensi-potensi yang memang misalkan yang tiang yang miring akibat pergerakan tanah atau tanahnya labil, tim kami langsung ke lapangan untuk memperbaiki hal itu. Jadi memang kami memohon juga mungkin informasi dari kawan rujuk apabila ada hal-hal yang memang dikira membahayakan atau ada potensi bahaya, baik tiang yang miring atau misalkan pohon yang dekat, informasikan saja ke PLN. Nanti kami pun timnya akan langsung mengeksekusi. Untuk informasinya kemana aja nih kira-kira? Nah, ya sudah kita ketahui bersama ya, sudah ada kita call center 123 24 jam di sana, ataupun misalkan kawan rujuk ingin ya menggunakan jarinya saja bisa ke Twitter, sosial media ya. Sosial media @pln_123 ataupun di Facebook pun ada di PLN 123. Oke, ini wilayah atau lingkungan yang tercakup ini adalah bagian Cikarang. Di bagian bawah UP3 Cikarang. Betul, ya. Betul, wilayahnya kami kebetulan dari Tambun, Cibitung, kemudian daerah Lipo dan ke Lemah Abang, ke Kedung Waringin. Oke. Itu wilayah Kabupaten Bekasi. Betul. Nah ini kan di sini saya udah dapat note nih dari teman-teman PLN, ada beberapa antisipasi bahaya listrik saat banjir kayak gitu kan. Kalau dari tim PLN sendiri selain melakukan pemadaman, mungkin ada sosialisasi langsung terjun ke masyarakat atau mungkin lebih kayak edukasi di sosial media seperti itu. Langkah yang dilakuin sampai saat ini yang paling efektif dari tim PLN itu apa sih? Baik, pertama-tama kan kita tidak menginginkan ya bencana terjadi, betul. itu banjir ataupun angin puting beliung dan lain-lain. Tapi memang kondisi sekarang di saat musim penghujan, berkaca dari awal tahun 2020 di mana tiba-tiba banjir, ya kita pun perlu melakukan hal antisipasi. Yang pertama mungkin kami pun dari PLN sudah berkoordinasi dengan aparatur ya, dengan BPBD, kami pun sudah masuk ke grup
early warning lah, early warning ketika air di mana di Bogor tinggi, insya Allah kami pun diinformasikan. Kemudian yang kedua, kami pun sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama terkait ada beberapa gardu yang memang sangat potensi banjir, yang biasanya selalu terendam. Ya, untuk pengamanan kita ada beberapa yang kita tinggikan ya, untuk antisipasi terkena genangan. Kemudian kami pun ya apa istilahnya itu membuat semacam kontak center lah dengan aparatur setempat RT RW yang memang di wilayah-wilayah itu dari berkaca tahun kemarin rawan banjir. Jadi untuk antisipasi awal bila mana memang tadi potensi bahaya banjir sudah ada, dari RT RW setempat menginformasikan ke kami. Berarti dari tim PLN bikin jaringan lagi lah ya, lebih dekat lagi ke masyarakat. Melakukan pengamanan. Dan sebetulnya aset PLN itu perlu kami informasikan mungkin sampai dengan kWh meter di rumah kan. Jadi mohon untuk pelanggan PLN atau kawan rujuk semua juga ketika terjadi banjir mengantisipasi di instalasi rumah sendiri seperti itu, diantaranya mungkin dengan mematikan MCB yang ada di rumah. Jadi ketika misalkan memang di gardu kami memang belum dipadamkan karena ketinggian air di gardu belum tinggi, belum untuk dipadamkan, nah silahkan mungkin untuk pengamanan di instalasi rumah silahkan mematikan manual sendiri instalasi di rumah. Iya. Kemudian selain mematikan instalasi dalam rumah bisa mencabut juga ya, mencabut peralatan dari stop kontaknya. Meskipun listrik udah nggak ngalir tuh. Ya. Oh gitu. Ya. Emang ngaruh ya Kang Irsan ya? Iya, meskipun sudah dipadamkan, antisipasi pada saat nanti penyalaan itu takutnya terendam. Kaget ya, meledak. Ya, seperti itu. Oke. Jadi dicabut untuk stop kontaknya. Dan yang kemudian kalau ada tempat yang lebih tinggi, alangkah lebih baiknya si peralatan tersebut disimpan di tempat yang lebih tinggi ya. Terutama elektronik mungkin kali ya? Iya, betul. Nah, kemudian kalau memang tadi sudah dipadamkan di MCB-nya tapi dirasa belum dipadamkan, segera saja telepon atau ke kontak center kami di 123. Oke, kalau misalkan dalam keadaan terdesak misalkan langsung telepon aja ya. Kenapa listrik di tempat saya belum mati nih, padahal banjir udah lumayan tinggi nih. Ya. Udah sepinggang nih. Udah sepinggang ya. Tapi saya rasa nggak mungkin tim PLN telat sih kalau urusan kayak gitu. Pasti kan maksudnya sudah punya daftar-daftar dari wilayah-wilayah yang berpotensi bakalan banjir lumayan tinggi atau yang biasa langganan banjir, bahasanya seperti itu kan. Pasti tim PLN sendiri apalagi UPT sekarang nih punya dong data-datanya dong. Seperti itu. Tadi yang sudah kami sampaikan, kami mendata berkaca dari tahun 2020 kemarin ya, yang saat itu memang mendadak sekali. Saya ingat sesudah tahun baruan, ingat ya, tiba-tiba air langsung naik. Itu kalau itu pure flat semuanya kerendam. Tiba-tiba naik. Yang nggak biasa kerendam jadi kerendam juga. Ya kan, semua kaget. Saya kira macet di mana-mana. Kelabakan dong. Kelabakan. Ya. Tapi alhamdulillah ya mudah-mudahan alat kami pun ya tidak terlalu banyak yang rusak. Seperti itu. Tapi jadi pelajaran penting juga ya buat tim PLN ke depannya lah ya. Ya, jadi memang sudah didata daerah-daerah mana saja yang tahun kemarin memang sangat krusial ya efeknya, dan juga kami pun ya perlu kami informasikan ketika banjir alat-alat kami pun bisa rusak, alat-alat kami yang di gardu, kemudian yang di jaringan bisa rusak. Dan memang untuk ketika alat tersebut rusak ya kami pun harus memperbaiki ya. Jadi ketika sesudah surut kenapa listrik belum dinyalakan ya kan, ada pertanyaan seperti itu dari warga, meminta listrik segera dinyalakan karena tahun kemarin sangat banyak gardu kami yang terendam di seluruh wilayah, baik daerah Cibitung, Tambun, bahkan Lemah Abang ya, Kedung Waringin ke sana. Kami pun timnya juga terbatas, jadi perlu waktu untuk melakukan recovery. Jadi kalau ada
yang memang kerusakannya ringan bisa segera kita Oh iya. normalkan. Tapi ya seperti peralatan listrik yang disiram air seperti itu kan bisa saja rusaknya permanen. Iya. Kalau permanen kami harus ganti. Oh Itu iya. memerlukan waktu. Bicara soal wilayah yang berpotensi banjir yang tadi mungkin beberapa wilayah sudah disebutin sama Kang Irsan nih. Mungkin yang paling pastinya yang sering ngalamin banjir tiap tahun atau yang udah masuk data dari PLN UP3 Cikarang ini daerah mana aja sih Kang kalau boleh tahu Kang? Baik, berkaca dari kejadian tahun kemarin ya awal tahun memang ada beberapa kecamatan atau misalkan wilayah yang memang berdampak sekali ke aset kami. Jadi yang pertama di Kecamatan Cibitung dari daerah perumahan Villa Mutiara, kemudian Villa Mutiara tuh daerah mana? Tambun, Cibitung. Cibitung, Oh Cibitung. Cibitung ya, ya yang dekat tol yang baru itu, Cibitung Cilincing daerah Oh situ. iya. Ya. Kemudian daerah Tambun Selatan itu yang paling parah sampai kami sampai 1,5 meter gardu kami terendam itu daerah Geraha Prima. Oh iya. Ya, Tambun Kalau itu saya Selatan. tahu tuh. Ya, Masih sampai sekarang ya? Masih banjir. tahun kemarin seperti itu, mudah-mudahan tahun ini enggak. Oh Mudah-mudahan gitu. tahun ini enggak ya. Mudah-mudahan Kami lah. berharap sih ya tidak terjadi bencana-bencana yang tadi dikhawatirkan. Kemudian yang selanjutnya adalah daerah Pebayuran. Daerah Pebayuran dekat Kali Citarum ada aset kami. Memang tidak banyak sih, 2 gardu yang memang terendam seperti itu. Nah, itu yang memang di data kami aset kami yang terendam parah. Tapi untuk kawasan industri daerah Cibitung pun ada kawasan Gobel ya terakhir tuh. Itu gimana tuh kalau misalkan di kawasan industri gitu kan maksudnya bicaranya adalah produktivitas kerja bukan rumah tangga. Ya kami berusaha untuk mempercepat recovery, tapi memang tadi kami upayakan percepatan itu ya tidak terlalu lama dari sesudah air surut ya. Jadi ketika memang aset kami atau di gardu masih terendam dan berpotensi membahayakan peralatan dan warga sekitar juga keselamatan umum, ya kami belum dinyalakan. Tapi ketika sudah surut ya kami perlu juga membersihkan gardu-gardu tersebut, perlu waktu lah. Berarti pabrik tersebut kena pemadaman juga ya? Ya, Nggak marah-marah ya ini yang kerja di pabrik? ya gimana lagi untuk keamanan bersama ya. Kayak bicaranya repot nih lagi kejar target produksi gimana tiba-tiba mati lampu, tapi berarti mereka udah tahu lah ya. Kalau tiba-tiba mati lampu berarti lagi ada pemeliharaan dari tim PLN itu sendiri. Betul, ya karena ya lebih repot lagi kalau peralatan kami rusak ya, rusak. Jadi untuk penggantiannya lebih lama lagi dan juga pemadamannya lebih lama lagi. Nah, terkait masih soal banjir atau bencana alam yang ditimbulkan dari musim penghujan ini apalagi cuaca ekstrim. Kira-kira ada nggak sih langkah-langkah dengan mendirikan atau menyediakan posko pelayanan teknik guna antisipasi gangguan jaringan? Terus kalau misalkan ada di daerah mana aja tuh kalau boleh tahu Kang Irsan? Baik, tentu saja kami memiliki posko-posko teknik ya untuk keluhan-keluhan Pengaduan gangguan, lah ya. pengaduan ya. Jadi kami mempunyai 4 kantor unit layanan, kemudian ada 6 kantor jaga. Jadi untuk daerah-daerah yang memang agak dalam kami siapkan kantor jaga di sana. Jadi wilayah Tambelang, kemudian Pebayuran, Sukatani, Cibarusa, kami siapkan kantor jaga di sana. Dan untuk mempercepat penanganan gangguan. Kemudian untuk di daerah Tambun itu di Tambun City, ya di Ruko Tambun City. Kemudian untuk wilayah Cibitung itu dekat pool Prima Jasa di jalan sebelum terminal Cikarang. Kemudian untuk daerah Lipo Cikarang juga ada di daerah Lipo Cikarang belakang McD.
Kemudian untuk Lemah Abang dekat Polres Bekasi, di situ untuk kantor unit layanan. Jadi memang ada kantor-kantor yang kita siapkan atau posko-posko yang kita siapkan untuk mengantisipasi tadi baik itu potensi bencana ataupun gangguan yang lainnya. Oke, bisa berarti selain pengaduan tadi langsung via telepon, via sosmed, langsung aja bisa datengin ya? Bisa. Itu maksudnya si posko ini berdiri ketika ada bencana kah atau saat ini sudah ada? Saat ini sudah ada. Berarti sudah berjalan memang setiap harinya seperti Setiap itu? hari belajar seperti Atau Sabtu itu. Minggu libur? Kan Enggak, siapa tahu. tidak. Oh enggak ya, berarti tiap hari ya? Ya, PLN Wah. tidak libur lah. Dari untuk pelayanannya 24 jam kah atau Betul, 24 jam? 24 jam. Wow, luar Ya, biasa. jadi kalau memang ya kita nggak tahu kalau misalkan potensi bencana banjir ini bisa kapan saja. Iya, benar-benar. Ya, kadang-kadang air naik, tadi tiba-tiba naik pada saat dini hari, ya silahkan saja menghubungi tadi bisa call center 123 untuk langsung nanti disampaikan ke posko-posko kami. Oke, berarti langsung diterjunkan tim terdekat lah ya. Iya. Selain potensi listrik padam nih, pemerintah daerah kita kan memiliki agenda pembangunan salah satunya infrastruktur jalan. Nah, dari tim PLN ini apa udah ada koordinasi tentang jaringan bawah tanah? Misalkan soal antisipasi jaringan terdampak, entah kena cangkul atau mungkin alat berat seperti itu. Itu gimana? Misalkan lagi ada pembangunan jalan dari pemerintah. Ya. Kebetulan itu sih di bagian jaringan, kebetulan tidak di kami di K3, tapi mungkin perlu kami informasikan sedikit saja bahwa memang sudah ada kontak ya, yang terjalin antara teman-teman di jaringan dengan teman-teman dari dinas setempat ya, dinas yang terkait. Hanya memang ketika kondisi-kondisi pada saat misalkan kita pun tidak tahu di situ pekerjaannya seperti apa, hal-hal yang seperti itu yang kadang-kadang mungkin miss ya. Jadi memang tetap kita berupaya untuk melakukan koordinasi. Tapi memang ya permasalahan di lapangan mungkin ada aja ya, teknis-teknis, tapi ya kita berupaya koordinasi tetap terjalin lah kayak gitu. Hanya memang itu bukan di ranah kami ya, itu di ranah jaringan ya, mungkin gitu ya. Kalau ranahnya Kang Irsan di mana nih? Ya, Kalau ranahnya Kang Irsan di mana nih? jadi ketika ada pekerjaan seperti itu ya, kami memasang rambu-rambu. Jadi di jalur tersebut ada kabel kami ya, misalkan kami pasang rambunya, Pak, di sini ada kabel kami, mohon untuk nanti koordinasi kalau misalkan mau ada pekerjaan di situ. Tapi kan kadang-kadang ya yang namanya mungkin pekerja di lapangan, dikejar target dan lain-lain. Nah, hal-hal yang itu yang ya kelewatan. Izinnya kelewatan. Lupa bilang mungkin. Ya. Positif thinkingnya lupa bilang. Ya. Jadi kami pasang rambu-rambu supaya ya pekerjaan, ketika ada pekerjaan di situ ya mungkin kita bantu juga untuk pengawasannya. Tapi pernah ada kejadian gak sih Kang Irsan tentang pembangunan yang seperti ini? Kejadian misalkan bencana di wilayah kecelakaan yang dilakukan karena mungkin kecerobohan atau mungkin lupa tadi. Adalah sekali. Oh iya, udah pernah ya. Untuk pekerjaannya pembuatan jembatan kalau nggak salah. Jadi memang ya kita pasang rambu dan juga ya kita awasi untuk pekerjaannya, jangan sampai kena kabel kita. Ya imbasnya kan padam, akhirnya padam, yang mungkin yang dirugikan juga masyarakat juga kalau padam kan. Ya. Tapi pernah nemuin nggak mungkin ya selama ini teknisi atau timnya dari Kang Irsan atau dari tim PLN UP3 Cikarang nih nemuin tiba-tiba, loh kok ini ada bekas pengerjaan ya, tapi perasaan nggak pernah ada laporan di sini ada pengerjaan. Ada nggak kira-kira? Pernah ada nggak? Kalau pekerjaan itu mungkin pekerjaan yang lain sih. Ya kayak galian optik ya.
masih soal ngomongin si proyek ya, proyek atau pengerjaan lain lah di luar kegiatan PLN yang ternyata berdampak ternyata nih buat jaringan atau alat ya tadi yang PLN milikin. Misalkan eh, ada yang belum koordinasi yang tadi Dinda bilang ya, ada yang belum koordinasi. Terus ada nggak sih pihak-pihak yang kira-kira bertanggung jawab atas aset PLN yang terdampak? Terus pernah ada contoh nggak? Misalkan lagi ada pembangunan taruhlah satu klaster, tiba-tiba di bawah tanah itu kita tahu ada si jaringan PLN nih, tapi dia tidak koordinasi sama tim PLN, tiba-tiba terjadi mungkin koslet atau tiba-tiba dar meledak karena kena cangkul atau segala macam, kita nggak pernah tahu. Itu nanti yang akan mempertanggungjawabkan gimana, siapa gitu. Ya, eh, tadi saya informasikan ya, mungkin itu tidak di ranah kami di K3L, itu di ranahnya jaringan, di bagian jaringan. Gambarannya kalau misalkan ada kejadian seperti itu, kira-kira yang iya. langsung mempertanggungjawabkan siapa tuh, Kang Irsan? Kalau Kira-kira kami sih gambarannya. meminta atau bukan bertanggung jawab informasi dan mungkin apabila ada aset kami yang rusak itu ya ke yang bekerja di lapangan. Oke. Ya seperti itu, karena kan kondisinya adalah mereka melakukan pekerjaan di situ ya. Jadi teman-teman di lapangan akan berkoordinasi informasi dan lain-lain ke pihak-pihak yang melakukan pekerjaan di situ ya. Berarti selama ini belum ada follow up lah ya ke Kang Irsan tentang misalkan contoh sudah ada yang ngelakuin pelanggaran seperti itu. Udah pernah ada selintingan follow up belum dari teman-teman di lapangan yang di bagian jaringan itu sendiri? Dari bagian jaringan sih ya sudah kita tahu bersama lah ya, untuk di wilayah kabupaten banyak juga. Tapi memang alhamdulillah sudah terjalin koordinasi. Jadi memang kalau memang di sana ada aset kami yang terkena pekerjaan, itu akan dikondisikan atau dikoordinasikan supaya untuk diamankan terlebih dahulu. Ya, itu biasanya dari pihak pekerja yang di sana atau kontraktor di sana, seperti itu. Oh, alhamdulillah, berarti selama ini semuanya terjalin dengan baik lah ya koordinasinya ya. Karena itu yang penting, komunikasi. Ya. Ya pada misalkan proyek tol, betul. proyek tol Cibitung Cilintung, ada beberapa aset kami pun yang terkena imbas dan itu memang diamankan juga. Nah, itu ngamaninnya gimana tuh Kang Irsan, kira-kira gambarannya? Dipindahkan. Saya pikir digotong ya. Secara listriknya masih ngalir semua loh itu ke masyarakat kan. Bisa-bisa kesetrum semua. Iya. Terus nih, kadang kan masih banyak juga masyarakat yang tadi Dinda bilang, dipikir mati lampu, toto taunya ngomel aja sama PLN ya. Mati lampu PLN ribet banget sih, mana lama kan. Masih ada nggak sih masyarakat atau mungkin kayaknya masih banyak kali ya berpikiran kayak gitu. Terus maksud Dinda ini bagaimana cara PLN menyingkapi masyarakat yang seperti itu? Baik, yang pertama mungkin PLN diingat ataupun tahu PLN ketika listrik padam. Betul. Semuanya mindsetnya mati lampu PLN nih. Bahkan pas nyala nggak inget. Iya, kadang-kadang lampu yang di jalan pun ini PLN gimana sih gitu, di jalan PJU pun ya. Ya memang alhamdulillah lah masyarakat sudah ingat kami ya, mudah-mudahan ingat juga kalau untuk pembayarannya ya tepat waktu. Itu yang paling penting. Ya untuk mengantisipasi keluhan-keluhan pelanggan ya, memang di PLN pun ada dari tim kehumasan yang memang menanggapi isu tersebut. Tadi sudah kami sampaikan ada call center 123 di sana menerima keluhan terkait kelistrikan ya untuk PLN. Baik itu tadi kenapa padam. Nah, seperti itu mungkin nanti bisa dijelaskan dari PLN kenapa bisa padam ya kan. Kemudian ada juga di Twitter ya, kami silakan misalkan apabila ada keluhan di PLN_123. Oh, biasanya langsung diupdate ya dari tim PLN di situ ya. Ya, jadi memang perlu kami informasikan. Jadi ada pemadaman itu yang memang kita rencanakan, PLN rencanakan, ataupun misalkan padam akibat tadi hal-hal yang menjadi potensi gangguan dadakan. Ini sebetulnya padam tersebut
ya memang harus padam untuk mengamankan semua aset kami dan juga mengamankan masyarakat. Misalkan seperti tadi ketika korsleting akibat terjangan pohon akibat angin gitu kan. Nah, itu yang memang kondisi sekarang beberapa kali terjadi. Tapi untuk pemadaman yang kita rencanakan, karena ya peralatan itu harus dipelihara ya, yaitu yang memang kami pada merencanakan dan biasanya kami informasikan melalui surat pemadaman seperti itu. Jadi kita share juga di Twitter daerah-daerah mana saja yang akan padam. Dan biasanya kalau untuk pemadaman yang kami rencanakan kami upayakan tidak terlalu lama ya. Misalkan di sana ada jam padamnya dan biasanya siang. Pemadaman bergilir. Bukan. Oh, bukan, beda lagi. Beda lagi. Tidak bergilir. Memang kami padamkan Pemeliharaan. untuk pemeliharaan. Oh, oke. Jadi kami pun tidak bisa kalau melakukan pemeliharaan ketika listrik masih ada. Iya, betul. Jadi belum ada manusia yang anti setrum, belum. betul. Ya, kami pun ya untuk keselamatan petugas kami untuk melakukan pemeliharaan, mohon maaf, dalam kondisi padam. Karena ketika dalam kondisi padam pemeliharaannya menjadi lebih cepat dan lebih banyak peralatan yang bisa kami pelihara. Memang ada di P3 Cikarang di PLN tim pemeliharaan yang bisa melakukan pemeliharaan tanpa padam, yaitu PDKB itu. Hanya bisa? Ya, terbatas, hanya satu tim dengan kondisi wilayah yang segitu Kabupaten banyak Bekasi ya. Kalau bisa kami lakukan tanpa padam, insya Allah kami lakukan tanpa padam. Kalau nggak padam maksudnya gimana? Hanya ngatasin yang bermasalah aja berarti? Betul. Yang lain nggak terdampak seperti itu? Oh, keren juga loh itu, Kang Irsan. Ya, jadi timnya mungkin boleh diperbanyak. timnya banyak, alatnya banyak. Iya benar. Bisa lah ya senggol ya. PT Persero. Jadi memang ada tim yang bekerja tanpa padam. Tentu saja dengan standar safety yang tinggi seperti itu. Terkait pendekatan yang dilakuin sama tim PLN ke masyarakat, mungkin terutama rumah tangga, kalau tadi bicara industri juga sudah kan, maksudnya koordinasi udah baik banget. Nah, selain ke masyarakat atau ke rumah tangga itu sendiri, tim PLN kemana aja sih nih ngelakuin mungkin edukasi atau pendekatan lain gitu? Oke, saya minum dulu ya, haus nih. Oh iya, boleh. Silakan Kang Ihsan. Oke, siap. Oke. Baik, alhamdulillah ya, kami di PLN ada satu tim namanya bagian di K3L. Kami memberikan informasi dan sosialisasi kepada semua pelanggan dan masyarakat terkait potensi-potensi bahaya apa saja untuk kelistrikan. Kelistrikan itu bukan hanya di sisi kami, di sisi instalasi PLN, kami pun memberikan informasi terkait dengan keselamatan kelistrikan di instalasi pelanggan atau di rumah. Tentu kami yang pertama secara door to door. Jadi door to door itu ada tim kami yang memang rutin tiap hari melaksanakan inspeksi atau patroli jaringan. Ketika kami menemukan misalkan tadi ada potensi bahaya, ada misalkan kegiatan pembangunan rumah yang mendekati kabel kami informasikan bahwa hati-hati terkait dengan kegiatan itu, jangan sampai kena kabel kami ya. Dan juga ada misalkan pohon-pohon yang mendekati jaringan kami izin untuk memangkasnya ya, selain sekalian memberikan informasi dan edukasi. Nah, secara door to door sudah, kami pun secara komunal atau komunal ini kami lakukan juga di beberapa instansi, misalkan di desa kami pernah melakukan edukasi dan sosialisasi di desa di daerah Cibitung, daerah Kecamatan Tambelang. Nah, kemudian di sekolah-sekolah pun kami pun beberapa kali melakukan sosialisasi ini. Jadi ada di SD di Tambun di SD Muslim, kemudian di SMK negerinya juga di Tambun Selatan, kemudian di
Cikarang Selatan di SMA 3, kemudian di SD di dulu di Al Azhar seperti Oh, itu ya. oke. Alhamdulillah ya, sangat welcome, antusias terkait dengan sosialisasi itu ya. Kami terima kasih misalkan kepada warga atau masyarakat yang memang sudah melakukan atau melaksanakan apa yang sudah kami himbaukan, misalkan untuk memangkas sendiri misalkan ya. Tapi kami informasikan bahwa kalau memang misalkan pohon yang mendekati arah menghubungi PLN saja, karena Oke. tim kami mempunyai kompetensi lah untuk melaksanakan pemangkasan atau pemotongan pohon yang mendekati kabel. Siap membantu lah ya. Iya, memang kalau misalkan warga yang melaksanakan khawatir Kurang ketika, hati-hati. iya, malah mengenai kabel kami pada saat Takut malah lebih bahaya ya justru ya. Iya, betul. Nah, untuk penanganan si pohon ini itu kalau bicara biaya atau itu free. Untuk Misalkan petugas bantuan kami, iya dari petugasnya tim PLN. betul, iya. Mungkin ada Enggak. apalah. Memang tugasnya Oh, memang sudah teman-teman karena kami, pemeliharaan ya. Iya, Jadi free. free. Free, tapi tolong PRT koordinasiin ya kopi sama makan siangnya. Enggak lah, enggak. Tapi kalau yang dekat jaringan ya, Oh iya iya, yang oke oke. nempel. Jangan-jangan jaraknya 20 meter minta dipangkas gitu. Itu mah namanya minta pemeliharaan rumah sendiri, bukan listriknya. Nah, ini kita udah sampai hampir sampai di penghujung nih, Kang Irsan nih. Kalau tadi Kang Irsan bilang sudah kasih pesan mungkin antisipasi bahaya listriknya, bisa Iya. matiin instalasi listrik dalam rumah, terus juga cabut peralatan listrik yang masih tersambung dan mungkin naikin alat-alat kalau misalkan takut Iya. terjadi banjir, kalau tahu misalkan wilayahnya biasa terdampak. Ada pesan-pesan lain lagi ya sih buat masyarakat sekitar buat lebih peduli sama listrik ini sendiri yang mungkin selama ini mereka lengah ya, kayak gitu. Iya. Jadi memang perlu kami informasikan juga ada beberapa kegiatan yang bisa mengganggu jaringan listrik atau bisa mengganggu atau pemadaman jaringan listrik. Yang pertama terkait dengan pemasangan antena ataupun reklame ataupun umbul-umbul ya, ataupun neon box di dekat jaringan listrik. Oke. Nah, ketika ada hal-hal yang memang harus dilaksanakan dekat jaringan listrik, mohon koordinasikan dengan PLN. Ya, kemudian yang kedua, bermain layang-layang menggunakan arku atau kawat di sekitar jaringan listrik. Ya, layang-layang ini apalagi apabila menggunakan kawat bisa nyangkut di jaringan kami, dan ketika karena kawat dia merupakan konduktor penghantar bisa korsleting di jaringan kami, itu pun bisa melakukan pemadaman ya, bisa menjadi pemadaman. Ya memang ada tim kami yang setiap hari melaksanakan patroli dan pembersihan, hanya kadang-kadang ya paginya dibersihkan, sorenya ada lagi. Ya, jadi mohon pada masyarakat ya bukan tidak membolehkan atau melarang bermain layang-layang, tapi cari tempat yang lebih aman lebih aman lah ya, untuk kepentingan bersama juga ya. Kemudian ada yang membahayakan juga, mengganggu, yaitu mencantol listrik untuk penerangan ya, penerangan umum tanpa izin ke dinas setempat. Kemudian ini yang banyak terjadi, beberapa kali terjadi, itu mendirikan atau memperbaiki bangunan yang terlalu dekat dengan jaringan kami atau jaringan PLN tanpa koordinasi ya. Jadi tetap memperhatikan jarak aman, yaitu 3 meter ketika akan melakukan baik renovasi ataupun bangunan baru ya, ketika ada di situ jaringan PLN. Kemudian yang selanjutnya adalah membakar sampah di bawah jaringan listrik. Apinya bisa membakar gardu kami ya, mohon tidak dilakukan. Jadi nanti berimbas ya, terbakar juga ya gardu kami ya. Itu bukan memancing meledak doang, tapi memancing keributan warga. Iya, padamnya sangat banyak. Peralatan kami pun rusak ya, padamnya jadi lebih lama ya. Kemudian tadi yang selanjutnya adalah
ranting-ranting pohon ya, tadi udah kita sampaikan juga. Kemudian yang kadang-kadang sering pernah terjadi adalah memarkir truk atau trailer di dekat jaringan setiang. Ada yang parkir mobil kendaraan besar tiba-tiba nyenggol akhirnya tiang kami retak ya, seperti itu ya. Mohon apabila masyarakat ingin melakukan kegiatan-kegiatan tadi, mohon lebih bijak lagi, seperti itu ya. Itu pesan-pesan dari Kang Ihsan itu sendiri. Iya. Kalau mungkin ini sebelum kita closing ya, ada pesan juga kalau tadi udah sama masyarakat, udah care nih Kang Ihsan nih ngasih tahu tentang bahaya listrik di sini, terus soal si pohon kurang lebih efisiensinya adalah 3 meter dari aset PLN itu sendiri. Iya. Kasih pesan-pesan dong buat teman-teman tim PLN UP3 Cikarang selama pandemi ini kerjanya harus gimana mungkin ya. Ya, ya buat teman-teman semua pegawai dan keluarga besar PLN UP3 Cikarang, di masa pandemi ini kita tetap harus bertugas ya di semua daerah, baik itu mau zona merah, zona putih, zona oranye, tetap kita harus bertugas dan tentu tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Insya Allah kegiatan kita merupakan juga sebagai ladang amal ya untuk kepentingan masyarakat. Mungkin itu tetap semangat ya, insya Allah kami pun dari K3L kita bareng-bareng bersama untuk tetap melistriki Kabupaten Bekasi. Wih, sadar. Kalau gitu terima kasih banyak nih Kang Ihsan nih untuk edukasinya buat masyarakat semuanya, udah care banget dari tim PLN UP3 Cikarang juga nurunin Kang Ihsan langsung buat ngasih tahu informasi ini ke masyarakat semuanya. Terima kasih. Yes, teman-teman itu dia tadi obrolan asik Dinda, edukasi buat masyarakat semua. Mudah-mudahan kalian lebih care ya sama listrik. Dinda Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.